Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Apakah semuanya sehat? Ya, bagus sekali ya, ternyata sudah ceria sekali, sehat semuanya teman-teman anak-anak ini. Ya, sebelum kita awali pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ibu yang akan memimpin doa ya, anak-anak bisa mengikuti. Sebelum pelajaran ini dimulai, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Rahma. Kalian bisa panggil Ibu Rahma. Kita akan dalam 1 jam ke depan kita akan melaksanakan kegiatan belajar bimbingan dan konseling. Oke. Nah, kemudian sebelum kita jauh, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Andi, ya di Anda, ya. Hilya, oh ya hadir. Baik. Hadir semua ya. Baik, sebelum kita beranjak ke pembahasan kita selanjutnya, Ibu punya jargon nih buat hari ini. Kalian bisa tirukan ya. Jika Ibu bilang, bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian bisa jawab, semangat jiwa muda. Dengan semangat ya tentunya. Oke, kita coba ya. Bagaimana semangat kalian hari ini? Oke, pinter sekali. Bagus sekali, kita bisa beri uplos. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang cyberbullying untuk hari ini. Baik, jadi kegiatan kita hari ini adalah yang pertama kita akan menonton video tentang cyberbullying. Tentunya kalian akan semoga bersemangat. Ibu menyiapkan 2 video untuk kita tonton hari ini dan kita ambil maknanya dari video itu tentang cyberbullying. Terus kita nanti saling berdiskusi, berbagi pengalaman tentang cyberbullying. Teman-teman bisa, anak-anak bisa berpartisipasi dengan memberikan pengalamannya. Mungkin anak-anak pernah mengalami cyberbullying, mungkin bisa diceritakan, nanti teman-teman bisa memberikan balikan seperti itu. Dan kemudian kita nanti di akhir kegiatan kita nanti, Ibu akan memberikan pesan dan kesan serta anak-anak pesan dari anak-anak, dan juga Ibu akan kita ungkapkan agar kita mengerti, sudah paham benar apa yang hari ini kita pelajari seperti itu. Oke, sebelum kita jauh untuk menonton videonya, pasti anak-anak udah gak sabar kan ya. Oke, sebelum kita menonton videonya di kegiatan hari ini, Ibu meminta agar anak-anak berfokus ya untuk memperhatikan pelajaran hari ini. Jadi tidak boleh untuk menggunakan ponsel ketika nanti Ibu memberikan penjelasan, kita menonton video dan kita berdiskusi. Kemudian anak-anak Ibu minta untuk fokus, kita menyaksikan video nanti tentang cyberbullying. Kemudian anak-anak bisa membagikan pengalaman setelah kita menonton video tersebut dan kita berdiskusi bersama tentang cyberbullying. Semuanya diharapkan untuk senantiasa memberikan mendengar pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh temannya yang lain begitu. Kalau ingin memberikan pendapat, mungkin bisa angkat tangan dulu, baru menyebutkan nama dan memberikan pendapatnya. Apakah bisa dipahami? Baik, pintar sekali, sudah bisa dipahami. Baik, sebelumnya apakah anak-anak sudah mengetahui apa itu cyberbullying? Mungkin bisa angkat tangan. Oh ya, Andi silahkan. Baik, benar sekali, cyberbullying adalah kejahatan yang dilakukan seseorang atau kelompok yang dilakukan menggunakan media elektronik secara berkala terus-menerus kepada seseorang yang tidak bisa membela dirinya sendiri seperti itu. Baik, mari kita tonton videonya. Anak-anak bisa perhatikan dan
mungkin bisa ditulis hal-hal yang penting, nanti kita bisa sharing-sharing saat kita diskusi nanti. Ibu menyediakan 2 video, silahkan anak-anak senantiasa mendengarkan dan memperhatikan video tersebut. Rokok gua habis. Gua beli rokok dulu ya. Kamu udah ulangan biologi? Udah dong. Gimana? Alhamdulillah nggak remet. Gue remet. Ya, tulis esai dong. Iya, 2004. Materinya apa? Monkeypox.
Tempatnya jadi kan? Jadi dong, tempat biasa kan? Iya dong. Gue ke kelas bentar ya. Siap bosku, ntar ketemu di kantin ya. Siap. Apaan sih lo, Fat? Mau lo apaan sih, Fat? Gue mau lo jauhin si Via. Via tuh cocoknya teman sama kita. Bukan sama lo, cewek gembel yang gak bakal cocok temen sama kita. Hai Via, tumben sendiri. Si Joya mana? Mana tuh? Anak. Iya nih, lagi nungguin Jo ya. Oh gitu. Jemput dulu. Hai guys. Kita lagi kafe bareng ya enggak? Sama Via guys. Sama Via ya enggak? Aduh. Oh my god, kabarnya habis banget. Jevia, dari mana aja lo? Kasian kan Via udah nungguin dari tadi ya enggak? Udah. Mendingan lo pulang aja sekarang karena Via udah main bareng kita. Enggak. Kalian ngapain di sini? Ya main bareng Via lah. Kita kan udah janjian. Joy, tunggu bentar. Udah. Di sini. Oh, di sini. Joya, Hadir. Via, where is Via? Ilmi, Ada ya. cyberbullying itu dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Korban cyberbullying itu bisa merasa sedih, tertekan, dan kehilangan kepercayaan diri. Dia bisa menarik diri dari lingkungannya. Maka dari itu, marilah kita gunakan internet sehat. Ada 3 yang harus kalian lakukan. Yang pertama, stop cyberbullying. Yang kedua, stop internet konten negatif. Yang ketiga, anti hoax atau stop hoax. Oke, baik. Kita sudah memperhatikan tadi video yang Ibu berikan, 2 video tentang cyberbullying. Sekarang Ibu akan menanyakan nih, kira-kira ada nggak dari anak-anak kelas A8 ini yang pernah nih mengalami cyberbullying? Mungkin bisa angkat tangan dan memberikan pengalamannya seperti apa gitu. Oke, ya. Silahkan berikan pengalamannya, bisa berdiri, memperkenalkan nama, dan teman-teman silahkan mendengarkan pengalaman dari teman kita ya. Kita bisa ambil sisi positifnya dan kita bisa belajar dari situ nantinya. Oke, silahkan. Oke, baik sekali. Ternyata Dini ini memiliki pengalaman bullying, tetapi bukan cyberbullying. Dia pernah dibully ketika masih SD ya. Ya, oke. Karena memiliki badan yang berisi. Padahal lucu ya kalau punya badan berisi ya. Tapi Dini mengalami bullying di situ. Oke, mungkin ada pengalaman lain dari anak-anak. Tadi kan Dini sudah menjelaskan membagi pengalamannya tentang bullying. Yang sama-sama bully tapi dilakukan secara nyata, bukan melalui media elektronik seperti itu. Nah, mungkin ada yang lain yang bisa membagikan pengalamannya tentang cyberbullying mungkin. Oh ya, Andi silahkan.
Baik, ya bagus sekali. Terima kasih Andi sudah mau membagikan pengalamannya. Mungkin teman-teman ada yang ingin menanggapi terkait pengalamannya Andi. Oh iya, Anda silakan mau menanggapi? Ya nggak apa-apa, silakan. Oh iya ya bagus sekali. Ibu akan mereview kita tentang pengalaman-pengalaman teman-teman kita tadi terkait bullying gitu. Nah yang pertama adalah Dini yang ternyata Dini pernah mengalami bullying secara langsung tanpa melalui media sosial ketika dia masih SD karena memiliki tubuh yang berisi seperti itu. Kemudian Andi, ini kebetulan sekali Andi mengalami cyberbullying seperti itu. Andi menceritakan kalau dia mendapatkan kata-kata yang kurang menyenangkan dari orang-orang lain ketika Andi memposting sebuah foto di media sosial seperti itu Andi. Oke, dan Andi merasa dari perkataan itu, dari komenan itu, Andi merasa kecil hati seperti itu, dan Andi sempat merasa putus asa ya karena itu. Baik, bagus sekali. Baik, dari kedua teman kita tadi yang menyampaikan pengalamannya tentang cyberbullying atau bullying itu tadi, apakah ada anak-anak yang mau menanggapi tentang kedua pengalaman teman kita tadi selain Anda? Silahkan. Baik, jadi menurut Kilya itu memang pada zaman sekarang bullying itu memang sudah sangat marak terjadi baik secara langsung maupun melalui media sosial seperti itu ya Kilya. Baik, bagus sekali anak-anak. Baik, dari pengalaman kedua teman kita tadi dan masukan-masukan dari Hilya dan Anda tadi, mungkin teman-teman sudah bisa sedikit banyak menyimpulkan apa sih dampak-dampak dari cyberbullying itu sendiri dari pengalaman teman-teman yang lain tadi. Kemudian Ibu akan mendiskusikan terkait video yang kita tonton tadi, dua video yang telah kita tonton tadi. Bagaimana pendapat kalian nih tentang video yang telah kalian tonton tadi? Apakah berkesan? Maksudnya apakah sangat mendapatkan pelajaran dari video tadi? Apakah kalian ternyata juga pernah mengalami hal tersebut selain Dini dan Andi tadi? Silahkan, ada yang ingin. Oh baik, silahkan saja. Ya. Oke, baik sekali. Oke, saja tadi menjelaskan nih teman-teman kalau ternyata temannya dulu juga pernah mengalami hal tersebut, dan yang melakukan cyberbullying tersebut adalah kakak tingkatnya. Oke, dan itu sangat berdampak sekali ya kepada temannya ya. Oke, mungkin ada yang ingin menanggapi kembali terkait tanggapan mungkin ada yang mau menanggapi kembali tentang video kita tadi. Oke, silahkan. Ya, oke, baik sekali. Memang benar bullying ini tidak, sekarang itu memang sangat terjadi bullying itu di media sosial. Dan bagaimana cara kita untuk menanggulanginya? Nah, itu harus kita pelajari agar kita mampu membentengi diri kita sendiri seperti itu ya anak-anak. Apakah bisa dipahami? Oke, baik, bagus sekali. Oke, Ibu kira dari video tadi, dua video yang Ibu berikan dan kalian senantiasa untuk mendengarkan dan memperhatikan itu sangat bagus sekali. Kalian sudah mampu memberikan pengalaman, memberikan pendapatnya tentang video tersebut dan pengalaman-pengalaman yang telah teman-teman alami ternyata selama ini. Itu sangat bagus sekali. Oke. Baik, sebelum Ibu lanjut untuk menjelaskan tentang cyberbullying, boleh kita melakukan jargon lagi nih biar tambah semangat. Oke, bagaimana semangat kalian hari ini? Semangat? Baik, terima kasih banyak. Ternyata masih semangat ya anak-anak semuanya. Baiklah, kita lanjutkan ya. Kita akan membahas tentang pengertian cyberbullying itu sendiri. Seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya, bahwa cyberbullying adalah kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang menggunakan alat
bantuan alat elektronik seperti media sosial yang sekarang marak, mungkin itu kan menggunakan media elektronik, handphone dan media sosial untuk melakukan cyberbullying kepada orang-orang yang tidak bisa nih, sulit untuk membela dirinya, dan itu terjadi secara terus-menerus seperti itu. Apa aja sih aspek-aspek dari cyberbullying itu sendiri? Nah, bentuk-bentuk praktek dari cyberbullying itu sendiri yang sering dilakukan itu adalah mengirimkan email atau pesan atau komen di media sosial dengan menggunakan kata tutur bahasa yang kurang baik, dengan menggunakan cacian, hinaan, seperti itu. Dan kemudian selanjutnya menyebarkan gosip atau berita buruk tentang seseorang itu, dan menyebarkannya di jaring sosial seperti itu. Kemudian mengunggah atau membeberkan beberapa identitas dari seseorang tanpa izin dari orang yang berkaitan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan video yang memalukan yang bisa diakses semua orang. Jadi memberikan video-video yang ternyata itu adalah aib dari orang lain dan disebarkan tanpa izin seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa macam terkait jenis-jenis cyberbullying. Yang pertama adalah flaming atau yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata cacian, penuh amarah atau frontal seperti itu. Kemudian pencemaran nama baik, peniruan, plagiasi itu sangat tidak baik dilakukan karena kita juga mempunyai undang-undang tentang itu. Tapi ketika kita mengetahui cyberbullying, ketika seseorang melakukan cyberbullying dan melakukan plagiasi itu sangat tidak dianjurkan seperti itu. Dan masih banyak lagi yang salah satunya adalah cyber talking yang dimana mengganggu atau mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar kepada orang yang berdampak tersebut. Oke. Nah, ini yang paling penting yang harus kita semua sadari, bahwa cyberbullying ini sangat berdampak, memiliki dampak yang sangat signifikan. Jadi tindakan cyberbullying ini memiliki dampak negatif, yaitu diantaranya adalah korban ini bisa mengalami depresi karena oknum yang melakukan cyberbullying tersebut, kecemasan, ketidaknyamanan, prestasi di sekolah menurun misalnya karena dia mengalami cyberbullying yang diberikan oleh kakak tingkat atau temannya seperti itu, dan adanya upaya untuk bunuh diri. Nah, bunuh diri ini merupakan dampak yang paling fatal jika kita melakukan cyberbullying seperti itu. Kemudian setelah kita mengetahui dampak-dampak dari cyberbullying yang benar-benar meresahkan, sehingga kita mungkin bisa cyberbullying itu membuat seseorang bisa memutuskan untuk bunuh diri, itu sangat-sangat meresahkan sekali. Nah, agar kita terhindar dari cyberbullying itu terdapat beberapa tips. Yang pertama adalah melindungi informasi pribadi. Jadi untuk media sosial, informasi-informasi pribadi dari diri kita itu senantiasa kita jaga. Jangan terlalu percaya untuk menyebarkan informasi tentang diri kita sendiri. Misal ibu guru nih, ada sebuah oknum meminta identitas dari ibu guru. Nah, kemudian ibu memberikan, nah itu salah sekali. Dah kita itu harus mengetahui apa sih latar belakangnya mereka meminta identitas kita. Jadi kita tidak secara mudah untuk memberikan identitas pribadi kita kepada orang lain seperti itu. Yang kedua adalah selektif memilih teman. Jadi kita harus mampu menyeleksi teman kita, kira-kira mana teman yang benar-benar baik kepada kita dan bisa dijadikan sebagai teman dekat seperti itu. Kemudian memperkuat password. Nah, ini sekarang kan media sosial, terus zaman sekarang kan kita pasti membutuhkan suatu akun untuk mengakses beberapa media sosial yang benar-benar kita manfaatkan. Seperti untuk sekolah, misal Classroom. Nah, itu kan pasti kita loginnya menggunakan email, akun-akun pribadi kita. Nah, kita harus mampu memperkuat password. Jadi kita harus benar-benar
menyimpan password itu untuk kita sendiri. Jangan sampai password itu diketahui oleh beberapa orang yang bisa saja nanti mengakses akun kita dan menyalahgunakan seperti itu. Kemudian memperhatikan etika. Kita harus mampu memperhatikan etika kita agar kita, orang-orang di sana tuh tidak merasa terganggu oleh kita dan tidak merasa kita tuh harus tidak merasa terganggu dari kita, sehingga mereka tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Termasuk salah satunya adalah mencoba untuk memberikan cyberbullying kepada kita seperti itu. Yang terakhir adalah jangan mudah untuk membagikan tautan. Nah, ini yang biasanya dilakukan oleh anak-anak ketika membuka media sosial. Jadi akan kita sharing-sharing pada teman kita yang lain seperti itu, memberikan tautan ke sana, ke teman kita yang satu, ke teman kita yang lain. Nah, jangan terlalu mudah untuk memberikan tautan tersebut. Kita harus mampu memilah-milah tautan mana yang kira-kira baik nih kita share kepada orang lain gitu, dan tidak akan merugikan diri kita sendiri seperti itu. Oke. Dari penjelasan Ibu tadi dan video yang telah kita tonton serta pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang lain, setelah kita diskusi tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak? Silahkan. Baik, silahkan Hilya. Oke, Hilya menanyakan tentang dampak dari cyberbullying itu sendiri. Nah, selama ini dampak dari cyberbullying itu kebanyakan beberapa dampak yang telah Ibu sebutkan tadi, seperti depresi, orang-orang yang menerima cyberbullying sebagai korban cyberbullying itu bisa depresi, mengalami kecemasan pada dirinya bahwa dia tuh, orang ini nggak suka ke aku, mungkin dia mencaci maki, dia mengolok-olok di media sosial, terus mengalami ketidaknyamanan karena dia merasa dirinya tidak disukai seperti itu. Dan yang paling parah adalah bunuh diri. Jangan sampai kita melakukan atau menjaga diri kita agar kita tidak dapat mengalami cyberbullying gitu. Dan dampak yang paling buruk adalah bunuh diri. Itu sangat-sangat meresahkan sekali, karena ada 1-2 orang yang karena cyberbullying mereka memutuskan untuk bunuh diri seperti itu. Itu sangat keputusan yang benar-benar sangat tidak baik untuk diri kita dan keluarga kita nantinya seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ada. Apakah sudah paham? Baik, ternyata anak-anak sudah paham semua. Ibu ingin 1 orang mengacungkan tangan untuk menyimpulkan apa yang telah kita bahas tadi dari awal sampai akhir ini tadi. Silahkan, siapa yang berkenan? Oke, Dini, silahkan. Oke, baik sekali. Terima kasih Dini sudah mau menyimpulkan apa yang telah kita pelajari dari awal hingga tadi. Baik, benar sekali apa yang sudah disimpulkan oleh Dini, bahwa cyberbullying ini adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang dilakukan menggunakan alat elektronik kepada orang-orang yang tidak mampu membela dirinya sendiri, sehingga mereka merasa tertindas, mereka merasa tercemar namanya, mengalami depresi, mengalami kecemasan, hingga akhirnya dampak paling buruknya adalah bunuh diri, yang itu benar-benar tidak menjadi jalan keluar yang bagus seperti itu. Dan dia tadi juga menjelaskan beberapa tips untuk kita terhindar dari cyberbullying. Nah, salah satunya adalah melindungi informasi diri sendiri. Bagus sekali Dini tadi sudah menjelaskan kepada kita, dan ternyata Dini sudah paham. Dan beberapa tips lainnya yang dijelaskan oleh Dini tadi. Apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Andi. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih Andi. Oke, Andi tadi menanyakan tentang beberapa
macam dari jenis cyberbullying yang kerap terjadi. Nah, di kemajuan zaman seperti saat ini, kita kan pasti tidak dijauhkan dengan alat elektronik seperti handphone dan smartphone. Nah, cyberbullying, macam-macam cyberbullying yang sering terjadi itu adalah flaming, yaitu mengirimkan pesan atau teks kepada orang lain dengan kata-kata yang penuh amarah dan frontal, istilahnya menunjukkan pesan yang berapi-api seperti itu seringkali terjadi. Kemudian mencemarkan nama baik, itu juga sering terjadi sekali di media sosial. Sekarang juga banyak sekali saking banyaknya cyberbullying yang dilakukan di media sosial, akhirnya pemerintah mengeluarkan undang-undang IT untuk menjaga warga negara Indonesia agar terhindar dari cyberbullying dan orang-orang tidak takut untuk melakukan cyberbullying seperti itu. Kemudian adalah cyber stalking, yaitu mengganggu atau mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan yang muncul dari orang tersebut seperti itu. Baik, apakah dapat dipahami anak-anak? Oke, baik sekali. Terima kasih anak-anak sudah mau mendengarkan penjelasan dari Ibu. Kita berdiskusi dengan aktif sekali tadi. Anak-anak juga memberikan pengalamannya, pendapatnya kepada teman-teman yang lain, itu juga sangat bagus sekali. Oke, Ibu bertanya sekali lagi, apakah sudah benar-benar dipahami dan tidak ingin ditanyakan kembali kepada Ibu? Oke, baik, terima kasih anak-anak. Sebelum kita mengakhiri kelas kita hari ini, Ibu akan menyimpulkan sedikit bahwa cyberbullying itu memang benar-benar tindakan atau kekerasan yang benar-benar berdampak buruk pada diri kita. Jangan sampai kita ini menjadi pelaku cyberbullying ataupun korban dari cyberbullying dengan melakukan beberapa tips yang sudah Ibu berikan tadi. Kalian harus mau mempelajari apa itu cyberbullying lebih lanjut, kemudian dampak-dampaknya itu selain yang Ibu jelaskan tadi apa sih? Mungkin kalian bisa datang ke ruang BK untuk melakukan konseling, kita melakukan belajar bersama di ruang BK untuk memperdalam pengetahuan kita tentang cyberbullying. Jika benar-benar nanti ketika sudah kelas ini ternyata kalian punya pertanyaan lagi nih, silahkan anak-anak untuk datang ke ruang konseling seperti itu. Ibu harap kalian bisa mengambil pesan dari video yang telah Ibu berikan, materi yang telah Ibu berikan sebagai acuan pada diri kalian nanti ketika kalian melakukan kegiatan sehari-hari di luar sekolah seperti itu. Jangan sampai kita senantiasa menjadi pelaku cyberbullying. Ibu akan mengajak kalian untuk senantiasa mengaplikasikan apa yang telah kita ketahui tentang cyberbullying tadi di kehidupan sehari-hari kita. Sebelum kita akhiri, boleh kita melakukan jargon lagi ya anak-anak biar tetap semangat. Oke. Bagaimana semangat kalian hari ini? Semangat jiwa muda, bagus sekali. Kalian tetap semangat ya meskipun sudah siang seperti ini. Nanti setelah ini Ibu akan memberikan lembar evaluasi kepada kalian terkait pelajaran atau materi yang setelah kita pelajari tadi. Nanti setelah kelas, Ibu akan sebelum kelas berakhir, Ibu akan membagikannya dan kalian bisa mengumpulkannya besok kepada ketua kelas. Nanti ketua kelas bisa mengumpulkannya ke Ibu di ruang bimbingan dan konseling ya. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kelas kita tutup, lebih baik kita berdoa semoga apa yang telah kita pelajari tadi benar-benar mampu memberikan pengalaman, memberikan pengetahuan kepada kita dan kita bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari kita. Baik, sebelum kelas diakhiri, lebih baik kita berdoa sesuai keyakinan dan agamanya masing-masing. Ibu berdoa, Ibu persilakan.
telah selesai. Terima kasih anak-anak, semoga hari kalian tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.